sebuah lembaga dakwah, lembaga perjuangan yang kokoh di dalamnya. Bukan berarti saya katakan tadi tidak ada perbedaan pendapat di kita, pasti ada. Tetapi bagaimana kemudian perbedaan pendapat itu kita ramu dalam sebuah musyawarah, lalu kemudian menghasilkan sebuah putusan yang berwujud azam, yang menjadi putusan bersama, dan kita lakukan sebagai wujud jihad kita dalam berjamaah. Jangan sampai kemudian terjadi tanazu' di antara kita. Salah satu yang dilarang oleh syariat di dalam kitab, di dalam perjuangan itu kan itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di dalam perjuangan, wa atiullaha wa atiur rasulah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu ri'ukum. Di dalam kalian berjuang, ingat, jaga ketaatan kalian kepada Allah, jaga ta'alluq kalian kepada Allah, hubungan kalian dengan Allah. Secara pribadi, kita semua, terutama yang menjadi tashkil, harus memposisikan diri bahwa kita semua sebagai mujahid. Maka seorang mujahid secara infiradi kepribadian tidak boleh putus ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa atiur rasul, ittiba kita kepada Rasulullah terus kita perbaiki. Bukan hanya dalam hal ibadah mahdhah, yang harus kita Quran sunnah. Dalam berakhlak, dalam bergaul pun juga demikian. Dalam berdakwah pun juga demikian. Itulah kemudian kenapa Persatuan Islam melakukan transformasi dakwah. Bahwa dakwah tidak harus melulu dilakukan dalam bentuk mimbar, dalam bentuk pendidikan, dalam hal yang lain. Termasuk pun juga seperti tadi disebutkan, ada dakwah lewat hobi, ada PSG yang hobinya ke situ, silakan. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga demikian. Para hobi pemanah kan ada. Itu. Para hobi pemain kuda ada. Itu. Maka bagi anak-anak muda yang suka bermain panah, silakan berlatih panah. Yang suka berkuda, silakan berlatih kuda. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, walaupun memang betul ada hadisnya suruh memanah, suruh belajar berenang, suruh belajar berkuda, betul. Tapi jangan dipahami letterlek lah, ya. Betul-betul harus berkuda, ya. Itu kan bahasanya berkendaraan, ya. Kalau zaman sekarang ya berkendara, masa kuda dibawa lari-lari, ya. Boleh aja lah, tapi itu sebagai hobi, silakan. Ya, silakan. Dimanapun kita berada, dakwah harus berjalan. Karena tidak semua orang itu bisa menerima dakwah itu dengan cara duduk seperti kita. Ya. Ada orang masuknya dakwah itu dengan cara berjalan bersama. Ada orang bisa menerima dakwah itu mungkin dengan cara duduk bersama, ngopi bersama, dengan cara bergurau. Bisa terjadi. Ya. Dan semua lini yang semacam ini, kalau kita belajar tentang fikih dakwah Nabi, semuanya ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu kenapa pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpampang semua contoh. Contoh sebagai seorang ustadz, contoh sebagai seorang kiai, sebagai seorang rasul, sebagai seorang panglima, sebagai seorang sahabat. Itu semua dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidup. Sehingga dakwah Nabi itu tidak hanya selalu melulu di masjid. Kenapa Nabi selalu hampir, ya, hampir kalau dalam sirah itu kita lihat hampir 2 pekan sekali, bahkan ada sirah menyebutkan sepekan sekali Nabi itu pasti keluar, ya, safar, ya. Dan safarnya Nabi itu selalu diawali dengan hari Kamis, ya, Kamis Jumat, itu 2 hari minimal sekali sebulan. Nabi itu pasti bersafar keluar bersama beberapa sahabat. Dan di dalam safar itu banyak hikmah kita lihat. Ternyata Nabi banyak melakukan dakwah-dakwahnya itu dalam bentuk safar bersama sahabat. Sekedar berjalan bersama, sekedar pergi berkunjung kepada sahabat yang lain. Tapi ternyata di situ justru banyak dakwah-dakwah yang menyentuh. Dilakukan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, acara-acara semacam ini harus dipelihara, perlu ditingkatkan. Ketua PC sampaikan kepada PC-PC yang lain agar meniru PC Cangkuang, ya. Itu. Ya seperti itu harus dilibatkan, jangan melulu pengajiannya serius saja, nanti ujungnya stres nanti itu ya. Dan sekali-kali lah keluar ya, monoton ya, begitu ya. Begitu ya. Jadi memang begitu kan. Ya, Nabi dalam dakwahnya demikian. Nah, yang penting kan intinya bagaimana kita mencapai pada tujuan kita, mempersolid ke dalam ya, solid pribadi kita, tentunya juga akan membuat solid jamiah kita. Ya, ketika solid jamiah, maka kekuatan dakwah kita itu akan semakin kuat. Ketika kekuatan dakwah kita semakin kuat, maka insya Allah dalam waktu yang tentu saja menurut yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tegaknya Quran Sunnah di bumi persada ini itu akan secepat tercapai insya Allah. Tapi harus berangkat daripada memang kesolidan. Tidak mungkin dakwah ini dilakukan tanpa sebuah silaturahmi yang kuat. Nah, maka membangun silaturahmi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Membangun ukhuwah Islamiyah, amal jama'i seperti yang tadi, melakukan sebuah acara itu kan mewujudkan sebuah amal jama'i. Dari grup ini door prize-nya, dari grup ini. Kan kalau panitia semua yang mau melakukan, gak mungkin lah itu. Tapi ketika kita membangun sebuah amal jama'i, kerjasama yang baik, bukan sama-sama bekerja, akan sangat ringan kita laksanakan gitu. Sangat mudah itu. Nah, khotaliman rahimakumullah, inilah cara-cara yang harus diantaranya harus kita tempuh itu seperti ini ya. Mempersolid itu dan saudara-saudara kita mungkin akan berbeda. Cara di Jawa Barat bagaimana, cara di tempat lain bagaimana, itu akan berbeda. Tapi intinya adalah membangun sebuah kesolidan dalam kehidupan kita. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, dalam acara kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa insya Allah dalam 2 hari ke depan ya, Senin, Selasa, insya Allah kita sudah memasuki awal Ramadan 1445 Hijriah. Tentu saja kita berharap semoga kita semua diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Itu perlu kita mohon kepada Allah, karena kalaulah Allah berkehendak itu tidak akan mungkin ya semuanya bisa sekejap mata begitu ya. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita ya, Ustadz Aan, kita dikagetkan ya, tanpa aba-aba tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Nah begitulah kalau Allah mau berkehendak ya. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa yang namanya maut, yang namanya mati tidak perlu ditakuti ya. Kenapa? Karena dia termasuk sesuatu yang pasti ya. Sesuatu yang pasti jangan pernah ditakuti. Tetapi yang perlu menghadapi sesuatu yang pasti adalah persiapan kita ya. Karena yang namanya kepastian itu mau tidak mau, takut tidak takut pasti akan datang. Maka yang perlu persiapan adalah persiapan kita untuk menghadapi itu. Termasuk dalamnya adalah al-maut. Ikhwatal iman rahimakumullah, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa sebagai seorang mukmin, ini saya sering sampaikan bahwa sebagai seorang mukmin ada satu keyakinan yang harus betul-betul kita yakini. Apa itu? Seorang mukmin harus meyakini bahwa dia akan pasti masuk surga. Jangan pernah ragu. Jika Anda ragu bahwa saya benar nggak ya saya akan masuk surga, kalau ragu seperti itu, saya jamin Anda tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa? Karena kalau ragu berarti iman Anda tidak beres. Gitu. Orang akan masuk surga itu karena iman. Iman itulah yang akan membawa kita ke surga. Nah, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah. Hari ini datang berkumpul di tempat ini, insya Allah kita semua sebagai seorang mukmin yakin. Ya. Tetapi ingat, ikhwatal iman rahimakumullah, iman itu hanya memastikan. Sekali lagi,
Iman itu hanya memastikan kita bahwa kita ini pasti masuk surga gitu. Tapi ingat, iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Sekali lagi, iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Hanya memberi jaminan, hanya memberi kepastian bahwa iman itu akan mengantarkan Anda ke surga Allah. Tapi tidak ada jaminan bahwa iman menghalangi kita masuk neraka. Nah, karena itu iman harus kita pelihara baik-baik. Jaga, jangan sampai ia hilang dari diri kita. Lalu apa yang harus kita siapkan? Makanya yang diingatkan oleh Allah, secara khusus Allah ingatkan kita sebagai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat tuh, ya. Secara khusus Allah berpesan kepada orang mukmin, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu artinya apa? Orang mukmin berpeluang masuk neraka kalau tidak hati-hati. Ya. Orang mukmin berpeluang masuk neraka kalau tidak hati-hati. Ya. Walaupun memang orang mukmin kalau masuk neraka, insya Allah tidak kekal, gitu. Nah, namun walaupun tidak kekal, jangan mau coba-coba. Ustaz, gak apa-apalah, biar pengalaman Ustaz. Tahu neraka, tahu surga, jangan Bu. Ya, ya. Kalau pengalaman rekreasi begini wajib, harus tahu. Tapi kalau mau rekreasi ke neraka ya jangan. Ya, ya, ya. Walaupun masuk surga tuh gak enak, ada catatan alumni neraka, jangan itu. Ya, gak enak itu. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita karena Rasulullah sudah mengatakan sayukhraju minan nari man kana fi qalbihi habbatu khardalin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang ada iman di dalam hatinya. Itu catatan penting bagi kita. Bahwa orang mukmin pasti akan ke surga. Walaupun kalau ada kesalahannya pasti akan mampir dulu menyelesaikan itu di neraka. Lalu bagaimana supaya kita tidak mampir ke sana? Maka disitulah fungsi daripada amal soleh. Maka Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau apa? Singkat padat hadisnya, wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Dalam kitab Nuzhatun Nazar, syarah Riyadhus Shalihin secara singkat di sana disebutkan bahwa diantara dalil daripada hadis itu menunjukkan bahwa amal soleh adalah merupakan pencegah masuk neraka. Nah, amal soleh itulah yang mencegah kita masuk neraka. Iman menjamin masuk surga, amal soleh menjadi pencegah kita masuk neraka. Karena itu kalau Bapak Ibu buka di Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, itu selalu beriringan. Menurut hitungan saya ada 65 kali itu ayat alladzina amanu beriringan dengan amilus sholihat. Maka pelihara iman kita, perbanyak amal soleh kita dalam rangka apa? Agar kita ini masuk surga tanpa neraka. Karena yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok al-faiz, faqad faz, istilahnya itu adalah orang yang masuk neraka, masuk surga tanpa melewati neraka. Itu. Ya, orang yang masuk surga tanpa melewati neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan sudah di depan mata kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa maqasid utama bulan Ramadan di sana disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga untuk menjadi orang bertakwa tentunya bukan hal yang mudah. Ya. Bukan hal mudah yang harus kita, karena takwa itu adalah merupakan posisi teraman bagi kita. Ya. Posisi teraman. Sering saya sampaikan bahwa ada beberapa fase yang harus kita lewati. Pertama,
fase paling rendah itu adalah fase muslim. Ya. Fase muslim. Ini fase paling rendah. Jadi kalau orang itu masih berderajat muslim, itu masih pada derajat paling rendah. Maka harus berusaha naik kepada tingkat berikutnya, yaitu fase mukmin. Menjadi orang mukmin. Ya. Kalau di fase mukmin ini pun belum terlalu aman. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Begitu kata Imam Abu Hasan Al-Basri. Sehingga ketika Nabi SAW mengingatkan bahwa tentang iman itu yazid wa yankus, kata beliau, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika ia akan mencuri itu dalam keadaan mukmin. Artinya orang mukmin pun ketika imannya turun itu masih berpeluang untuk bermaksiat. Sehingga ketika dia bermaksiat, dia tidak dalam keadaan mukmin. Maka turunlah dia kepada derajat muslim. Karena itulah ada muslim fasik, ada muslim zalim. Ya, tapi tidak ada mukmin fasik, tidak ada mukmin zalim. Yang ada adalah muslim zalim, muslim fasik gitu. Dan bahkan bisa lebih berat lagi kalau kemudian melakukan pelanggaran yang lebih berat yang bisa merusak ketauhidan, maka bisa terjerumus kembali ke belakang, yaitu menjadi murtad. Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, peluang besar datang di mata kita. Bulan Ramadan, segala bentuk ibadat di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah menuju kepada sebuah ketakwaan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan kita, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruhnya berujung kepada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Penghapusan dosa. Siapa yang bisa diangkat menjadi muttaqun? Hanya orang yang tanpa dosa yang bisa naik kepada derajat muttaqun. Kalau masih ada dosa dalam diri kita, kita masih pada posisi mukmin. Allah akan menaikkan kita pada derajat kiram, derajat mulia takwa ketika Allah sudah mengampuni dosa kita. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di ujung ayat di surah Al-Baqarah 183 itu, ketika Allah telah mensyariatkan saum agar kita ini menjadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tentu saja menghadapi bulan Ramadan ini perlu persiapan. Tapi jangan salah persiapan. Ibu-ibu jangan sibuk mempersiapkan, nanti bukanya apa ya, menu bukanya ini, menu sahurnya ini. Bukan itu. Ya. Seringkali kita keliru di dalam menghadapi, mempersiapkan persiapan bulan Ramadan. Yang dipersiapkan menu berbukanya. Bala-balanya nanti sebagaimana, seberapa itu. Bukan itu, Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, persiapkan mental kita yang disebut istidad an-nafsi. Persiapan mental itu apa? Persiapan iman, persiapan hati, persiapan keikhlasan. Betul. Kenapa? Orang yang bisa melakukan ibadah shaum itu hanya orang mukmin. Kenapa? Ibadah shaum itu adalah ibadah yang berat. Ibadah ini termasuk ibadah berat, ibadah penting, karena seluruh umat sebelum kita sudah melakukan ibadah shaum. Itu. Maka tidak akan mungkin kalau banyak orang muslim tidak berpuasa itu karena belum mukmin. Dia masih pada derajat muslim. Nah, maka itulah kita akan diangkat kepada derajat muttaqun. Persiapan kedua yang harus kita siapkan tidak lain adalah al-istidad al-ilmi, persiapan ilmu.
Saya yakin kalau kita di Jamaah Persatuan Islam, ilmu tentang fikih Ramadan itu sudah khatam, ya. Bahkan mungkin sudah lebih-lebih pembahasannya oleh para ustadz-ustadz kita. Maka fahami tentang ilmu tentang Ramadan, walaupun masih terkadang ada yang keliru memahaminya. Contoh umpama, masjid kita ramainya kalau kapan, Bu? Kalau Ramadan? Hah? Awal. Masjid Persatuan Islam masih begitu, Ustaz? Ramai di awal? Ah, berarti belum Quran Sunnah. Iya ya, jangan hanya Quran Sunnahnya jargon-jargon, tapi masjidnya di awal penuh, di akhir kosong. Itu mah menyalahi Quran Sunnah. Ya, katanya Quran Sunnah, tapi masjidnya hanya penuhnya di awal, 10 akhir kosong. Nah, ini nggak Quran Sunnah. Justru kalau kita memahami ilmunya, yang dipentingkan oleh Rasulullah itu apa? 10 hari terakhir. Bukan berarti 10 awal tidak boleh, silakan. Tetapi justru giat-giatnya ibadah itu semakin kesana semakin digiatkan. Itu kalau kita mau betul-betul Quran Sunnah, ya. Nabi kata Aisyah itu apa? Bunda Aisyah menyebutkan ketika sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah penuh. Bahkan Nabi terkadang tinggal di masjid selama 10 hari, yaitu i'tikaf. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa 10 hari terakhir itu adalah sunnahnya dihidupkan. Jangan dibalik, yang dihidupkan sunnahnya 10 hari pertama. Kesana sibuk. Ya, kenapa nggak ke masjid? Sibuk, persiapan ini. Ya, inilah persiapan lebaran, persiapan ini, ada di jalan, mudik, kena macet, macam-macam. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan hanya memahami saat tidaknya puasa, tapi bagaimana kita memahami yang namanya fikih Ramadan itu, ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti ya, masjid-masjid Persatuan Islam terutama di Cangkuang 10 mulai dari pertama sampai akhir masjidnya tetap penuh, ya. Ya, insya Allah ya, komitmen ya Bu ya, Pak, komitmen ya, mulai awal sampai akhir penuh, ya. Ya, kalau betul-betul jamaah Quran Sunnah ya harus begitulah, ya. Jangan hanya slogan Quran Sunnah, tapi tidak terlaksana, ya. Siapa yang mau lakukan kalau bukan kita? Lalu bagaimana kita mau mengajak orang? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir persiapan yang disiapkan, jangan lupa istiqdad al-badani, persiapan fisik, ya. Fisik kita harus kuat, sehat. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kita sudah tahu ilmu fikihnya lah ya, bahwa yang wajib puasa itu siapa? Orang mukmin, mukim, sehat dan kuat. Kan itu ya. Mukmin, mukim, sehat dan kuat. Itu. Ini yang wajib puasa. Ya. Walaupun sehat tapi dia nggak kuat, masuk kelompok yutikun. Kan gitu. Dia kuat tapi sakit, masuk kelompok maridon. Kan itu. Nah, walaupun boleh kita qadha di luar Ramadan, tapi tentu saja nilainya tidak sama. Mulianya puasa 30 hari, 29 hari itu karena berada di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut syahrun mubarak. Nah, karena itu mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi ajang bagi kita, ibadah kita semakin berkualitas. Ini penting, ya. Di samping kuantitasnya, kualitasnya juga kita tingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan dinilai itu apa? Coba kalau kita buka di surah Al-Mulk, ibadah itu banyaknya atau kualitasnya? Kualitasnya, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala, ya. Tapi ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Imam As-Sa'di rahimahumullah dalam tafsir Taisir Kalimir Rahman menyebutkan yang disebut ahsanu amala itu dua. Pertama adalah aswabuha, kedua adalah akhlasuha. Aswabuha yang paling benar. Bagaimana ukuran yang paling benar? Yang paling benar menurut Quran dan menurut sunnah. Itu aswabuha. Nah, kalau untuk yang aswabuha
paling benar ibadah ini, orang lain masih bisa membantu kita. Kalau kita keliru dalam berwudu, keliru dalam kaifiyah sholat, orang bisa mengingatkan kita, Pak, Bu, ini keliru, cara takbirnya kudu begini, harus begini. Karena masih dataran ilmu, bisa kelihatan, orang bisa ngajari kita. Nah, tetapi kalau syarat yang kedua, akhlasuha, paling ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ibadah qalbiyah namanya, ibadah hati. Maka yang paling tahu itu hanya Allah dan kita. Ya. Saya yakin semua yang kita hadir ke sini adalah ikhlas. Ikhlas kita. Walaupun harus mengeluarkan biaya kata panitia tadi, tapi kita ikhlas. Tapi adakah di antara kita yang tahu berapa derajat keikhlasan kita? Tidak ada. Hatta diri kita sendiri pun juga kita tidak tahu berapa kadar keikhlasan kita. Karena itulah kadar keikhlasan itu Allah yang maha tahu. Nah makanya itu kalau ikhlas orang lain tidak bisa membantu kita. Bisa jadi kita, oh saya ikhlas kok, tapi justru malah riya, bisa jadi. Karena itu ikhlas tidak perlu dibicarakan. Ya. Saya selalu berpesan kepada panitia pembangunan masjid atau kalau ada orang yang memberikan sumbangan gak usah ditanya ikhlas atau tidak gitu. Karena bangunan itu gak ada hubungannya ikhlas atau tidak yang ngasih gitu. Bangunan ada duit datang terima, ikhlas gak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Urusan Anda menggunakan uang itu sebaik-baiknya untuk pembangunan. Jadi gak perlu ditanya ikhlas atau tidak gitu. Kalau dia nggak ikhlas ya dia yang rugi. Uang diterima panitia, pahala nggak ada, ya rugi gitu. Nah, jadi itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Nah, karena itu inilah, semoga ibadah kita semakin itu ya. Ilmu ya, untuk memperbaiki ibadah itu dasarnya dengan ilmu. Ya, semakin paham kita insya Allah ibadah kita semakin baik, semakin benar. Begitu juga insya Allah dengan keimanan semakin kita tingkatkan keikhlasan kita, ibadah kita pun juga akan semakin berkualitas. Nah, karena itu mari bulan Ramadan yang akan datang ini kita jadikan ajang untuk meningkatkan kualitas. Sekali lagi, kualitas amal ibadah kita, kualitas iman kita tingkatkan, kualitas amal soleh kita tingkatkan. Juga jangan lupa kuantitasnya pun. Jadi berkualitas dan berkuantitas pun juga demikian pentingnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, semoga dengan bulan Ramadan itu kita semakin mempererat hubungan ukhuwah kita, karena biasanya kita rame-rame berada ke masjid. Ya, maka perlu difahami bahwa hubungan ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas keimanan, ketakwaan, itulah yang akan kekal sampai akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Muttaqin, surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan di hari kiamat kelak antar satu dengan yang lain pasti akan bermusuhan. Kalau membangun persaudaraan di dunia, ikatan apapun di dunia tanpa adanya ikatan iman, maka nanti di akhirat kata Allah justru akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali ikatan yang dibangun di atas ketakwaan. Insya Allah kita yang hadir pada hari ini membangun persaudaraan itu atas iman, atas ketakwaan, dan juga dalam rangka ukhuwah dalam kejamiahan kita, dalam rangka bersatu bersama, bersab bersama, dalam rangka mewujudkan dakwah jihad fisabilillah, insya Allah tegaknya Quran Sunnah di bumi persada Indonesia. Siap begitu Bapak Ibu? Bapak siap? Cangkuang siap? Takbir! Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebentar Ustaz. Oh. Oh ya, siap. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Sebelum Ustaz, mungkin ada